Kan saya masih dagang asongan dulu di daerah Jakarta Timur. Oh, sempat ngasong ya sebelum ini ya? Iya, alhamdulillah lah saya punya pengalaman ngasong Oke. gitu kan. Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam. Akhirnya kita ketemu ya. Susah sekali menemui presiden WKB ini. Jadi gini, ini pemirsa ini yang punya warteg Karisma Bahari yang tersebar di seluruh Indonesia ini nih. Ya, presiden WKB warteg Karisma Bahari. Iya, saya mau tanya Mas Yudi, awal mula Mas Yudi terjun ke dunia kuliner ini tuh bagaimana Mas Yudi? Kok Ya. bisa sampai sebanyak ini? Ya kalau awal-awal kan emang keluarga saya sih kebetulan memang keluarga warteg ya. Rata-rata usahanya itu warteg. Tapi dari 7 bersaudara, saya yang memang wartegnya paling belakangan. Saya anak nomor 6 karena adik saya juga udah warteg, kan saya masih dagang asongan dulu di daerah Jakarta Timur. Oh, sempat ngasong ya sebelum ini ya? Iya, alhamdulillah lah saya punya pengalaman ngasong Oke. gitu kan. Oke sih. Nah setelah kita mau menikah lah ya, setelah kita punya calon istri waktu itu, saya punya pikiran bahwa saya masa dagang asongan terus gitu kan, sedangkan saya udah mau mulai punya keluarga gitu kan. Tahun berapa itu Mas Yudi? Aduh sampai saya lupa itu berapa Tahun berapa lupa ya? Kisaran 30 tahun yang lalu lah. 30 tahun yang lalu. Jadi menjadi pedagang asongan tuh sebelum Mas Yudi menikah ya, masih bujangan ya? Betul. Oke, lanjut. Nah setelah waktu itu yang pertama malahan kita udah tunangan, kita join sama calon mertua waktu itu kan ya, masih calon karena belum menikah jadi Iya. masih calon kan. Oke. Lah kita joinan punya dana 50-50 lah sama calon mertua waktu itu. Ternyata Tuhan berkehendak lain, dalam arti apa, saya bangkrut waktu itu pertama. Warung saya itu bangkrut gitu. Bangkrut ya? Jadi waktu itu saya punya pikiran, saya punya modal join sama mertua yang sudah pengalaman duluan di dunia warteg. Setelah menikah nanti saya berarti dagang warteg gitu kan. Oke. Tapi mungkin saya harus menikah tapi tetap dagang asongan. Jadi setelah bangkrut itu saya tetap menikah, tapi habis itu ya saya dagang asongan dulu gitu kan. Itu awalnya seperti itu. Setelah beberapa tahun akhirnya mertua ngasih opsi gitu kan, ini kelamaan nih nyari duitnya kalau begini istilahnya, mungkin begitu pikirannya. Iya. Siapa sih orang tua yang nggak pengen istilahnya anaknya maju. Betul. Tapi saya belum punya uang gitu istilahnya kan. Oke. Nyatanya saya belum, udah nanti pinjam di bank ya apa gitu kan. Saya kan belum punya jaminan, belum punya apa gitu kan. Nah itulah alhamdulillah mertua saya itu berani menjaminkan sertifikat rumahnya ke bank. Oke. Waktu itu saya masih ingat, saya cuma pinjam uang di bank itu cuma 3 juta. Saya punya uang habis punya uang sendiri sama minjem saudara teman 3 juta. Saya beli warung waktu itu cuma 6 juta. Tapi zamannya dulu ya 6 juta Iya, zamannya dulu. Itu di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Cilandak, Itu Jakarta pun harga Selatan. 6 juta itu separuh. Oh gitu. Karena kita join sama temen gitu kan, kita nggak mampu punya uang seperti itu. Punya uang 12 juta nggak mampu, itu aja 3 juta kita minjem di bank gitu kan. Akhirnya join, nama join gini, kita 3 bulan dagang di warteg, 3 bulan saya dagang asongan lagi gitu kan. Oh ya, rolling apa gimana? Rolling lah kalau orang kita Oke. bilangnya Aplusan ya. Nah 3 bulan saya masuk di warteg, 3 bulan saya dagang asongan di daerah Pulau Gadung lagi. Oke. Terus kemudian kok bisa menjadi sebesar ini Mas Yudi? Kok bisa menjadi banyak sekali ini? Warteg Karisma Bahari itu awalnya bagaimana Mas Yudi? Ya awalnya dulu kan begitu saya punya modal, warung saya yang pertama kan kaki 5 itu warteg Oke, saya iya. kaki 5. Setelah kita punya uang kan kita pengen kontrak nih, jangan yang istilahnya di atas plot, pengennya yang lebih nyaman lah untuk Oke, keluarga tinggal kan. Ternyata kalau saya nanya kontrakan tuh selalu ditanya buat apa. Pasti akan nanya kan, istilahnya mau ngontrak pasti akan ditanya buat apa. Buat warteg aja, jangan deh kotor nanti ntar kumuh. Jadi mindset warteg saat itu ya pasti pikiran, oh berarti selama ini warteg itu Kumuh ya. kumuh kotor gitu lah. Iya. Bagi orang-orang yang mau kontrakin selalu kita kendalanya di situ. Jadi banyak ditolak ya pada saat itu. Kita mampu bayar sewanya tapi nggak boleh ya, apa boleh buat juga namanya nggak boleh sama yang punya kontrak. Oh jadi pikiran saya, oh berarti selama ini mindset orang-orang kalau warteg emang kotor waktu itu kumuh. Iya. Nanti kalau saya punya uang, ada kontrakan yang mau, ya saya akan bikin warteg yang lebih bersih lah, walaupun saya belum punya modal banyak. Kebetulan warteg Karisma saya yang pertama masih di daerah Cilandak juga. Oke. Itulah warteg Karisma saya, pertama saya itu di Jalan Maksim Raya di Kecamatan Cilandak, masih di sini juga. Karena saya belum punya modal waktu itu, saya punya tapi keinginan itu kan ada. Begitu saya punya uang, saya coba pakai tembok dulu, pakai triplek loh. Dalam arti tembok separoh, atasnya triplek gitu kan. Tapi kan karena emang terbentur dana kan, tapi keinginan itu ada.
Kuat keinginannya ya. Begitu saya punya uang, Aha. saya merembet lagi, saya tembok semua. Habis ditembok saya dicat. Habis dicat saya punya keinginan biar lebih bersih lagi. Gimana caranya kalau nanti punya uang, tembok itu saya akan keramik gitu kan. Oh gitu. Ya pokoknya benar-benar saya itu bertahap gitu, nembok aja itu harus paham 1 meter tembok, katanya triplek ya karena emang keadaan ekonomi ya abang Iya. punya. Tapi yang penting keinginan itu ada, keinginan untuk merapikan lebih bagus lagi itu ada. Itu ceritanya. Iya. Terus kemudian sampai merambah sampai besar, itu awal mulanya tuh bagaimana sampai banyak warteg, sampai banyak cabang, itu bagaimana? Nah awalnya juga kayak nggak sengaja, walaupun tidak ada sesuatu yang kebetulan ya, walaupun nggak ada ya, Iya. kata orang-orang nggak ada ya, tapi Iya. bagi saya kayak ada sesuatu betul, kayak masa dituntun Tuhan mungkin. Jadi saya punya cabang waktu itu di daerah Gandari City, ya, kebetulan di sana saya di Cilandak dagang di Gandari City itu yang ngelola itu ya, cuma karyawan aja, saya punya karyawan 5 waktu itu. Saya ke sana cuma nganter belanjaan, ngambil uang, bolak-balik doang. Tapi kok saya capek doang ya ke sana, hasilnya kok kecil ya. Sedangkan saya tahu yang belanja saya, jadi saya tahu oh ini berarti mungkin banyak kebocoran lah. Mungkin waktu itu ada karyawan-karyawan yang tidak kurang jujur. Iya. Nah daripada saya stres, saya nyuruh teman saya, kamu mau nggak dagang? Pokoknya sistemnya dibagi 2, setelah dipotong sewa kontrakannya sebulan penuh berapa, gaji karyawan sudah, umpamanya sisa 5 juta berarti kamu 2,5 juta, saya 2,5 juta. Kalau saya 10 ya kamu 5, saya 5. Awalnya cuma begitu. Karena saya pusing waktu itu cuma karyawan kan, gak ada pikiran di sana. Begitu ada pengelolaan di sana kan akhirnya ada yang mimpin lah, walaupun ya tetap aja mungkin barang ada kebocoran, tapi udahlah. Kalau kita usaha mikirannya yang buruk-buruk ya juga kita tidak akan maju juga gitu kan. Betul. Sejak saat itulah teman saya kan lama-lama punya modal tuh. Nah, siapa sih yang nggak pengen punya Warteg sendiri, gitu kan? Oke. Nah akhirnya dia, Mas Yudi gimana nih aku punya uang sekian, kalau warteg ini saya bayarin, oh nggak apa-apa dibayarin tapi duitnya masih kurang. Oke lah, saya bilang nggak apa-apa kurang sama teman, ya kamu sistemnya kredit sama saya. Kreditnya waktu itu emang tanpa tenor, angsuran tidak flat. Oke. Lama-lama kan teman saya mungkin cerita nih, Yang lain kredit ya. sama Mas Yudi nih, tanpa adanya jaminan, tanpa tenor, angsuran tidak flat kayak di bank kan kalau 5 juta harus flat 5 juta. Kalau saya enggak, jadi ke sana ada yang ngasih 2 juta, bulan depan 3 juta, bulan depan 5 juta, bulan depan turun lagi, nggak apa-apa saat itu. Pada saat itu Itu ya. awalnya cuma begitu-begitu aja. Itu pun tiap bulan saya datang dengan sebuah buku kecil ya, buku SD atau bukan SD dulu kan ya. Yang cuma saya beli Rp1.000, Januari maunya mengisi 2 juta, Februari saya kesana lagi, Maret kesana lagi. Cuma itu aja saya kirim, panci aja saya kirim. Dan akhirnya dari mulut ke mulut jadilah WKB ini ya, Warteg Karisma Bahari Saya ya. tulisan WKB ini sebenarnya iseng aja, tulisan saya mewartakan Jabodetabek kan ya. Itu sebenarnya iseng tadinya. Saya suka dengan kata-kata itu gitu kan. Iya. Waktu itu belum ada tulisan franchise-nya, belum ada waktu belum itu. Saya kasih nomor telepon, barangkali ada orang yang makan pengen pengen catering, pengen pesen nasi kan bisa. Awalnya cuma itu. Ternyata kan dari itu mungkin orang makan akhirnya pengen buka warteg. Oke, sekarang di Jabodetabek atau di Indonesia ini udah ada berapa cabang Mas Yudi untuk Warteg Karisma Bahari? Sekarang kan saya emang ada Warteg Karisma, ada Warteg Mamoka. Oh gitu ya. Oh Mamoka punya Mas Yudi juga ya. Oh hebat juga. Jadi ibaratnya satu grup. Oke. Itu ada berapa cabang termasuk Mamoka itu? Kurang lebihnya 1.000 cabang. 1.000 cabang. Di Indonesia apa Jabodetabek aja? Terbesar Jabodetabek, kalau di luar Jabodetabek belum banyak lah. Belum banyak. Tapi sudah merambah ke sana. Ya Kudus, Surabaya, ya di Bali juga ada. Oh Bali juga ya? Di Palembang, ya alhamdulillah lah sudah dipercaya. Akhirnya warteg itu sendiri kan makin dikenal di kalangan luas. Iya. Dulu kan hanya dikenal di kalangan orang Tegal lah ya. Iya. Sekarang ya udah dikenal. Tapi memang yang dilihat masyarakat adalah sekarang Warteg Karisma Bahari, Mamoka dan sekitarnya sekarang tuh jadi eksklusif, jadi bersih, keren gitu kan? Ya kan? Ya dari sebuah pengalaman pahit tadi. Iya betul. Sering ditolak. Betul, karena sering ditolak. Terus kemudian yang saya lihat itu ada di beberapa warteg itu ada yang VIP. Itu bagaimana itu kok bisa sampai ada VIP warteg gitu? Ya istilahnya gini kan, orang kan kadang-kadang di kalangan tertentu ada tuh orang yang nggak suka merokok, barangkali ya istilahnya orang kantoran ibu-ibu gitu kan, campur dengan bapak-bapak yang merokok gitu kan. Kita kan nggak ada. Ya, setelah itu saya pikir kenapa tidak harus ada ruangan kayak gini, ruangan yang ada ruangan AC-nya gitu kan, nanti untuk kalangan tertentu, dalam arti itu tadi orang yang nggak mau merokok, yang lebih pengen santai dengan harga yang sama juga istilahnya, kami tidak membedakan ruangan seperti ini dengan ruangan biasa sama aja gitu kan. Akhirnya kan yang dulu mungkin kalangan kantor segen kemari setelah dilihat wartegnya bersih, apalagi ada AC ruangan ya. AC seperti ini ya, akhirnya sudah
orang sudah nggak malu-malu lagi, udah nggak segan lagi masuk di warteg gitu. Oke Mas Yudi. Nah ini nih Mas Yudi, aku tuh lihat beberapa channel YouTube nih. Kok Mas Yudi sekarang malah jadi artis dangdut nih? Nih kayaknya juga untuk singlenya itu udah banyak banget kayaknya ya. Duet dengan beberapa artis ya kayaknya. Hobi aja sih, saya bukan Hobi. penyanyi, saya hanya pedagang nasi tetap. Makanya kalau Mbak pernah lihat di channel YouTube kami, yang saya jual tetap wartegnya. Karena ada tulisannya kan, logo WKB, ada tulisan berjalannya Warteg Karisma Bahari. Paling enggak sekarang Warteg Karisma Bahari sudah dikenal di kalangan penyanyi dangdut. Oke. Itulah trik marketing saya sebetulnya di sana. Trik Bukan yang marketing. saya jual nyanyinya, Oke. nyanyi memang kebetulan memang saya hobi. Saya hobi dari kecil, saya hobi, terutama di musik dangdut saya hobi. Oke, tapi boleh cerita sedikit kenapa kok bisa nyanyi nih? Kan berseberangan banget ini dari kuliner kok tahu-tahu nyanyi tuh Ya bagaimana? kebetulan saya sering diundang stasiun TV, ya kan, Oke. radio. Di sana kan kadang-kadang kita ketemu kalangan penyanyi atau artis, akhirnya ngobrol-ngobrol gitu kan. Apalagi saya punya hobi itu emang musik, kalau musik dangdut. Iya. Walaupun semua musik saya suka, tapi terutama di musik dangdut. Nah kebetulan waktu itu ya nggak sengaja saya hajatan di daerah, nyengatin anak saya, kebetulan saya ngundang salah satu penyanyi ibu kota lah. Ya. Nah dari sana kita makin akrab, saya makin kenal lah. Karena emang saya suka dangdut ya, akhirnya kayak nyambung gitu kan. Tapi booming kan ya lagu itu ya waktu pertama kali. Nah itu kan luar biasa. Aku juga suka banget lagunya. Padahal nggak sengaja ya, padahal nggak sengaja. Hebat itu. Tapi ya akhirnya itu tadi yang mungkin Tuhan udah ngasih jalan seperti itu. Saya harus kenal. Yang dulunya saya cuma beli kasetnya, sekarang jadi teman. Sekarang kan banyak kan ya. Dulu kan cuma saya mengagumi si A, si B, si C gitu kan. Iya. Kalau ada lagu barunya saya beli kasetnya. Iya. Sekarang kan jadi teman malah. Jadi teman, iya kan? Jadi saudara ya. Oke Mas Yudi, harapan kedepannya nih Mas Yudi apa Mas Yudi untuk WKB sendiri sama untuk musiknya apa tarik suara, dunia tarik suara Mas Yudi, apa harapan kedepannya Mas Kalau Yudi? untuk wartegnya sendiri, walaupun kalau ditulis dulu kan siap mewartakan Jabodetabek. Oke. Kalau sekarang kan siap mewartakan Indonesia. Ganti itu kan. Bisa Karena nggak sekarang siap mewartakan dunia kira-kira? sebetulnya sih kalau dari mancanegara sudah ada beberapa yang pengen. Oke. Kayak pernah saya ditawarin di Singapura, saya pernah ditawarin di Arab Saudi, saya pernah ditawarin di Malaysia. Kebetulan memang ada beberapa investor kami yang masih sering keluar negeri, jadi mungkin dia melihat peluang itu, warteg itu peluang itu ada untuk di luar negeri, terutama yang saya sebutkan tadi. Tapi saya pikir saya belum lah. Tapi kalau emang Tuhan sudah ngasih jalan ya kenapa enggak juga gitu kan. Kalau untuk di dunia ya sama tadi yang seperti saya sampaikan bahwa saya mau mewartakan Jabodetabek, tapi Tuhan berkehendak lain, saya harus merembet ke kota lainnya. Kita nggak bisa nolak juga gitu kan. Betul, seperti pengalaman yang lalu ya. Nah, iya sama sih di dunia dangdut juga. Saya hanya iseng dulu, saya cuma nonton di panggung ya kan, cuma nonton di televisi, saya cuma beli kasetnya. Ternyata saya kadang-kadang tampil juga kan. Tampil dengan bukan di wartegnya tapi di dunia seninya. Oke Mas Yudi, terima kasih atas waktunya. Ini sangat sibuk jadi bisa menerima kami Nitnot. Alhamdulillah bisa berkunjung kemari. Sukses selalu buat Mas Yudi. Ya, terima kasih. Oke Mas Yudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.